Shalom, selamat sore. Halo, selamat sore, selamat masuk. Mari, Mari, silakan duduk. Santai saja di sini ya. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya. Nama saya Justina Indu. Di sini saya sebagai konselor. Tadi ke sini naik apa? Jauh tidak dari rumah? Naik angkot bu, lumayan jauh. Wah, semangat juga ya datang ke sini. Nah, di sini kamu bisa cerita bebas. Semua aman dan rahasia. Kita punya waktu sekitar 45 menit. Bagaimana, siap? Siap Bu. Kelas berapa? Nama saya Dika Bu, kelas 10 Bu. Dika, kamu kelihatan dulu hari ini. Ada yang mau kamu ceritakan? Saya lagi banyak masalah Bu. Di rumah orang tua saya udah bisa. Saya jadi sering marah-marah kalau sekolah, nongkrong sama teman-teman yang tidak benar Bu. Kamu bilang orang tuamu sudah pisah dan kamu sering marah, bolos, nongkrong dengan teman yang tidak benar. Itu berat banget juga. Bu, saya rasa tidak ada yang peduli dengan saya Bu. Tidak ada yang peduli. Kalau boleh tahu, apa yang kamu inginkan dari hidupmu sekarang? Saya ingin punya keluarga, yaitu yang utuh lagi. Tapi kalau tidak bisa, ya minimal saya ingin hidup tenang dan tidak terus marah. Bagus sekali Dika. Kamu ingin hidupmu tenang dan tidak terus dikuasai marah. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Bu. Saya pernah mendampingi siswa yang situasinya mirip dengan kamu Dika. Awalnya dia juga merasa tidak bisa berubah. Tapi dengan langkah kecil, setiap hari dia berhasil. Saya percaya kamu juga bisa. Benarkah Bu? Berarti saya juga ada harapan ya. Saya kira tidak ada yang bisa membantu saya. Jadi, kamu merasa tidak ada harapan dan tidak ada yang bisa membantu kamu selama ini. Itu sudah berapa lama kamu rasakan? Sejak orang tua saya bisa kira-kira 6 bulan lalu Bu. Saya paham, Dika. 6 bulan itu waktu yang panjang untuk menanggung semua sendirian. Kamu sudah sangat kuat. Tapi saya merasa makin lama makin hancur Bu. Dika, coba kamu pikir, kalau kamu terus bolos, nongkrong, dan kabur dari rumah, kira-kira hidupmu bakal kemana? Yang pasti nilai saya jelek Bu. Bisa tidak nakal, kelas orang tuh makin kecewa dan saya makin jauh dari teman-teman yang baik Bu. Kamu sudah bisa lihat sendiri akibatnya. Itu berarti kamu masih punya kesadaran yang baik. Itu modal besar, Dika. Iya, tapi bagaimana saya bisa berubah kalau situasinya kayak begini Bu? Saya melihat bahwa marah-marah dan bolos yang kamu lakukan itu sebenarnya cara kamu meminta perhatian, bukan karena kamu nakal, anak nakal. Kamu hanya butuh didengar dan dimengerti, Dika. Iya Bu, saya juga tidak mau terus seperti ini. Saya hanya tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada yang mengerti dengan perasaan saya Bu. Saya mengerti perasaanmu juga. Sekarang kamu sudah didengar di sini. Tarik napas dulu, hirup pelan tahan 4 detik. Buang pelan. Ini namanya teknik mindfulness. Supaya pikiran kamu lebih jernih sebelum kita membuat rencana. Saya merasa sedikit
lebih tenang, Bu. Dika, saran saya, mulailah dari hal kecil yang bisa kamu kontrol. Masuk sekolah tiap hari, jauhi lingkungan yang tidak benar, yang tidak mendukungmu, dan setiap kali emosi datang, gunakan teknik napas yang baru kita coba tadi. Ya Bu, saya akan coba mulai masuk sekolah dulu. Dan kalau lagi marah, saya ingat teknik napas tadi saya mau berubah, Bu. Itu rencana yang bagus dan realistis. Saya sarankan tulis rencana di HP, pengingat setiap pagi. Oke, saya coba, Bu. Kita sudah sama-sama bahas apa yang kamu mau. B, apa yang kamu lakukan sehari-hari. D, sudah kita evaluasi bersama. E, dan buat rencana nyata. E, kamu luar biasa, mau terbuka hari ini, Dika. Makasih banyak, Bu. Saya merasa lebih lega. Sama-sama, Dika. Minggu depan kita ketemu lagi ya untuk cek rencana. Ingat, kamu bisa pilih jalan yang lebih baik apapun kondisi keluargamu. Semangat, Dika. Terima kasih.